Chapter 974 yang akan rilis minggu ini sungguh begitu mengejutkan semua fans One Piece di seluruh dunia. Bagaimana tidak? Kali ini Oda sendiri telah mengungkapkan siapa pengkhianat yang sebenarnya yang selama ini telah bersemayam di kubu Kozuki Oden. Dugaan kita semua salah besar. Pada video kami sebelumnya yang mengatakan jika Denjiro adalah pengkhianatnya, dengan beberapa petunjuk yang telah kami dapatkan, ternyata telah mengecoh kita semua. Spoiler manga One Piece chapter 974 kali ini telah benar-benar mengungkap siapa pengkhianat yang sebenarnya di kubu Oden, dan orang itu adalah Kanjuro. Orang yang selama ini terlihat baik-baik saja tanpa ada masalah sedikit pun, tapi ternyata diam-diam menghanyutkan. Nah, tentunya masih ada banyak lagi spoiler yang ada pada chapter kali ini yang akan kami bahas. Apa saja itu? Baiklah, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja, let's begin. Pada spoiler yang pertama diperlihatkan mengenai ungkapan Kanjuro yang telah menjelaskan segalanya. Di sana tampak para Akasaya telah menaiki sebuah perahu kecil yang sebelumnya ditemukan oleh Inuarashi. Setelah mereka berada di lautan, Kanjuro kemudian mengungkap suatu hal yang mengejutkan semuanya. Dia adalah orang yang selama ini telah berkhianat kepada Oden. Awalnya Kinemon seakan tak percaya dengan semua perkataannya itu, karena mereka semua hampir saja terbunuh oleh eksekusi minyak yang mendidih 20 tahun yang lalu. Namun Kanjuro langsung menjelaskan ke intinya, karena kejadian itu dia bisa menjalankan perannya dengan sangat sempurna. Dia kemudian berkata, jika sejak masih kecil dia sudah kehilangan hati dan juga emosinya. Yang dia cari selama ini adalah tempat untuk mati. Sejak awal, Kanjuro yang mereka kenal tidak pernah ada. Meskipun semua orang telah percaya penuh kepadanya, namun hal itu tak merubah apapun di dalam hati Kanjuro. Satu-satunya hal yang dia lakukan adalah untuk terus memberikan informasi-informasi penting kepada tuannya, Guru Zumi Orochi. Hal itu sontak membuat para samurai lain menjadi terbelalak, sekaligus marah besar setelah mendengarnya. Kemudian pada spoiler yang kedua, di tengah-tengah laut dan dikeliling ombak yang besar, para Akasaya itu telah dihadang oleh beberapa kapal pasukan Kaido di depannya. Lalu Kanjuro bertanya-tanya kepada para samurai, mengapa mereka tak ada yang meragukan dirinya sendiri. Seharusnya kehadiran mereka sudah mencurigakan sejak awal. Kedatangan mereka semua adalah kebetulan semata. Lalu para pasukan Kaido mulai berbicara. Ada seseorang yang telah mengatakan kepada Orochi bahwa ada beberapa pria yang akan datang menuju ke Onigashima dengan menggunakan perahu kecil. Para pasukan Kaido seakan tak percaya setelah melihat para Akasaya yang ternyata masih hidup sampai saat ini. Terlebih lagi, salah satu dari mereka merupakan seorang mata-mata dalam dari Orochi, dan Kanjuro telah mengakuinya. Kinemon yang melihatnya kemudian marah besar dan langsung menebaskan pedangnya ke leher Kanjuro dan memenggalnya. Namun secara mengejutkan ternyata itu adalah sebuah gambar bergerak yang telah dibuat oleh Kanjuro, dan dia berkata, tak ada kesenangan yang lebih besar daripada mati bersama kalian semua di laut tanpa mengungkap identitas asliku. Tapi kali ini aku dihentikan oleh Master Orochi. Aku telah melakukannya dengan baik, ini akhirnya. Dan setelahnya terlihat bahwa Kanjuro telah membawa Momonosuke bersamanya jauh dari para Akasaya itu. Di spoiler yang ketiga, Orochi sempat berbincang dengan Kaido jika dia mengetahui bahwa ada 5 orang yang telah melakukan perjalanan waktu selama 20 tahun ke masa depan, yakni Kinemon, Kanjuro, Raizo, Kikunojo, dan tentunya Momonosuke. Apakah ada orang seperti itu di kastil yang terbakar 20 tahun yang lalu? Kaido hanya menganggap jika mereka telah memanfaatkan hal itu karena ketakutan yang dirasakan oleh Orochi. Namun Orochi tetap mempertegasnya bahwa itu adalah benar adanya. Kemudian Kaido mengatakan kepada Orochi untuk tidak membunuhnya, karena Kaido memiliki sesuatu yang ingin dia tanyakan kepada mereka selama 20 tahun terakhir. Spoiler yang keempat, Orochi menjelaskan asal-usul dari Kanjuro, orang yang selama ini berpihak kepada Oden untuk mencari informasi darinya. Kanjuro adalah orang yang dilahirkan dari kelompok teater massal. Karena penganiayaan dari negara Wano, dia kehilangan kedua orang tuanya di panggung.
Dia telah dilahirkan dari keluarga terkutuk Kurozumi. Seseorang yang hanya tahu tentang kehidupan di atas panggung, benar-benar telah kehilangan hatinya dan terus hidup dengan penuh sandiwara. Lalu kemudian dia bertemu dengan Orochi dan para keluarga Kurozumi yang tersisa. Mereka telah membalas orang yang membunuh orang tuanya dan memberikan Juro sebuah kehidupan untuk hidup sebagai Kosuki yang sebenarnya. Dan tanpa diketahui oleh siapapun, dia harus mati sebagai Kosuki. Itulah peran besar yang diberikan kepadanya di panggung yang luar biasa ini. Lalu spoiler yang kelima. Di sana diperlihatkan kembali Kyoshiro yang merupakan Denjiro telah diberi kepercayaan sepenuhnya oleh Orochi untuk memimpin di ibu kota bunga dan juga sekitarnya. Di sana dia berkata bahwa dalam kasus terburuk dia harus memisahkan Komurasaki dengan Orochi dengan kematiannya. Dengan demikian kami ada sedikit gambaran jika Denjiro sebenarnya telah mengetahui siapakah pengkhianat yang sebenarnya dan berniat untuk menjauhkan Kosuki Hiyori dari masalah besar yang akan menimpa para Akasaya. 20 tahun yang lalu, Denjiro terpaksa mengganti identitas aslinya dan masuk ke kubu Orochi hanya untuk menyelidiki siapa sebenarnya sosok pengkhianat yang selalu menyulitkan keluarga Kosuki. Pada perang di Arc Wano ini benar-benar akan dipenuhi dengan pengkhianatan di kedua belah pihak. Faktanya sudah jelas, jika di kubu Kaido pun akan ada beberapa pengkhianat yang sudah pasti. Jadi semakin menarik misteri-misteri dari Oda Sensei yang akan menipu angan dan imajinasi kita. Lalu siapakah yang lebih jenius untuk menjadi mata-mata menurutmu? Denjiro atau Kanjuro? Lalu spoiler yang terakhir. Inilah satu momen yang paling kita tunggu-tunggu. Di sana terlihat ketiga orang yang pastinya akan mengobrak-abrik perang Wano nantinya. Mereka bertiga adalah Trafalgar di Waterloo, Monkey di Luffy, dan yang terakhir adalah Eustace Captain Kidd. Mereka telah bersiap untuk mengejutkan Kaido di Onigashima nantinya. Di sana Luffy juga mengatakan sesuatu. Bajak laut adalah sahabat dari lautan.